titik A-nya berapa? Titik A-nya adalah 3,2. Berarti kita geser 3 titik ke kanan karena dia A-nya positif. Ini A, ini B. A-nya positif, B-nya negatif. Maka kita geser 3 titik, berarti 1, 2, 3 terletak pada titik ini. Nah, kemudian kita lihat lagi titik B-nya. Titik B-nya negatif. Negatif, berarti kalau dia negatif, arahnya ke mana? Geser ke bawah. Kemudian berapa? 2. Maka kita turunkan menjadi 2 titik ke bawah, 1, 2. Nah, dia terletak di 1, maka sama aja hasilnya. Titik terakhirnya berada pada 1, maka A absen sama dengan 5,1. Seperti itu. Nah, di sini juga jangan lupa A absen sama dengan 5,1. Ini adalah hasil dari translasi. Titik acuan kamu adalah kamu harus memahami ini dan ini. Bedakan mana A-nya, mana B-nya. Ya kan? Ini adalah XY. Ini adalah XY. Ketika sudah ditranslasikan, maka berubah menjadi translasi A, B. Berarti ini A, B juga. Maka dia berubah jadi seperti ini, A dan B. Maka X-nya sama dengan A, X sama dengan A, kemudian Y sama dengan B. Maka ini adalah acuan yang harus kamu ingat. Dan juga ini penting. Oke. Nah, ini adalah untuk materi translasi. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua mengenai rotasi. Maksud Ibu yang ketiga. Nah, rotasi itu adalah suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Rotasi harus memiliki pusat acuan. Rotasi dan juga seberapa jauh rotasi dilakukan. Biasanya dinyatakan dalam bentuk derajat. Nah, di sini terbagi menjadi 2 rumus. Di rumus pertama itu ada rotasi untuk acuan. Yang maksud Ibu adalah rotasi yang dia terfokus pada titik pusat. Titik pusat. Titik pusatnya itu berapa? 0. Maka inilah dia. Nah, sebenarnya untuk 0 ditambah 90 derajat, 0 dikurang 90, ini sama saja dengan ini. Ini juga sama saja dengan ini. Hanya saja biasanya dia titiknya berada di 90 atau 270. Titik tengah adalah 180. Kemudian ini P-nya, ini rotasi, dan ini P absennya. Berarti ini adalah hasil dari rotasinya. Kalau dia 0 ditambah 90 derajat, maka dia berada di titik minus X minus Y, X. Begitu juga untuk seterusnya. Ini bisa kamu catat ya. Kemudian untuk rumus yang kedua. Untuk rumus yang kedua ini biasanya digunakan untuk rumus yang berada pada suatu titik. Jadi bukan 0, melainkan titik. Bisa saja 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
Begitu, memang rumusnya agak banyak, makanya kamu harus perlu mencatat. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh soal. Di sini katanya titik A minus 3,1 jika dirotasikan terhadap sudut 90 derajat dan 180 derajat. Maka tentukan dua bayangannya. Nah, langkah pertama adalah kita masukkan dulu rumusnya. Rumusnya adalah A. Berapa titiknya? Minus 3,1. Oke. Dirotasikan terhadap sudut 0,90 derajat. Kan? Maka A absennya berapa? Oke, untuk A absennya kita lihat di sini. 0,90 derajat minus Y, X. Maka kita letakkanlah di sini. Minus Y, X. Ya kan? Dengan minus Y sama dengan minus 1, X sama dengan minus 3. Kenapa begitu? Karena kita memutar minus 3 dengan 1. Diputar 90 derajat. Maka dia akan menghasilkan minus 1 dan minus 3. Jadi A absennya berapa? A absen sama dengan minus 1, minus 3. Kemudian kita selesaikan untuk yang sudut 180-nya. Maka A kita masukkan lagi minus 3,1 0,180. Allah. Derajat. Berapa hasil dari rotasinya? Kita lihat rumusnya. 0,180. Di sini minus X, minus Y. Maka A absennya adalah minus X, minus. Minus berapa? Minus Y. Dengan minus X sama dengan minus, minus 3. Oke. Dan minus Y sama dengan minus 1. Maka minus kali minus sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah positif 3 atau 3 aja. Jadi berapa A absennya? A absen sama dengan 3, minus 1. Jadi sudah selesai sampai di sini. Kemudian jika menyelesaikan ini ada dengan menggunakan diagram Kartesius, maka kamu juga harus bisa melakukannya. Seperti simak video ini sampai selesai ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita tentukan titik A-nya. Titik A-nya tadi berapa? Minus 1, minus 3. Berarti dia terletak di minus 1, minus 3. Maka ini kita tandain dulu ya. A 90 derajat. Ini titik A 90 derajat. Dia juga akan mengarah ke titik pusat.
karena dia 0,90 derajat. Oke. Kemudian titik yang kedua ada titik 3, minus 1. A-nya 3, B-nya minus 1. Berarti B-nya ke bawah. Berarti dia berada di titik 3,